Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Nania Nur Aini, mahasiswa IAIN Metro. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat laporan laba rugi bagi bisnis perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu laporan laba rugi. Yang pertama adalah pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Selanjutnya adalah fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Selanjutnya adalah format laporan laba rugi. Ada dua format laporan laba rugi yang umumnya disiapkan. Yang pertama, laporan laba rugi single step, dan yang kedua adalah laporan laba rugi multiple step. Laporan laba rugi single step merupakan pernyataan single step atau langkah tunggal yang hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Sedangkan laporan laba rugi multiple step merupakan pernyataan multiple step atau multi langkah yang memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Kemudian, standar-standar laporan laba rugi. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, dinyatakan bahwasannya laporan laba rugi yang baik harus mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan, kedua laba rugi usaha, ketiga beban pinjaman, keempat bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas. Kelima, beban pajak. Keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Ketujuh, pos luar biasa. 8, hak minoritas. Dan yang terakhir adalah laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Selanjutnya adalah cara-cara membuat laporan laba rugi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat laporan laba rugi adalah menuliskan nama perusahaan. Dalam laporan ini, saya menggunakan home industry. Home industrinya yaitu food, frozen food. Kemudian, tulis judul laporan laba rugi. Kemudian, tulis periode laporan pada bagian paling atas. Di sini saya menggunakan periode selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, tulis penjualan dan masukkan angkanya sejajar dengan kata penjualan. Jika tidak ada komponen lain yang berhubungan dengan penjualan, maka angka tersebut merupakan total penjualan. Namun, jika ada komponen lain seperti diskon, retur, dan pendapatan lain, maka komponen tersebut harus ditotal terlebih dahulu. Dalam laporan ini terdapat potongan penjualan, sehingga harus ditotal terlebih dahulu, kemudian ditulis total penjualan dan masukkan angkanya. Kemudian, tulis HPP atau harga pokok penjualan dan masukkan angkanya. Kemudian, tulis laba atau rugi kotor di bawah HPP dan hitunglah laba kotor tersebut. Untuk mendapatkan angka laba kotor, kita harus mengurangkan antara total penjualan dengan HPP. Kemudian, ketik biaya-biaya atau beban dan rinci satu persatu biaya yang telah dibayarkan seperti gaji pegawai, listrik, telepon, internet, biaya penyusutan, dan sebagainya. Di sini, beban-bebannya ada beban angkut penjualan, beban listrik, dan juga beban telepon. Selanjutnya, total semua biaya dan masukkan angkanya. Hitunglah laba sebelum pajak dengan cara mengurangkan antara laba atau rugi kotor dengan total biaya. Tulislah laba sebelum pajak tepat di bawah total biaya. Jika tidak memasukkan komponen pajak, maka perhitungan laba atau rugi telah selesai, sehingga menghasilkan
berupa laba atau rugi bersih suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Kesimpulannya adalah laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun bagi Anda yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini, Anda dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha Anda dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Setiap pengeluaran dan pemasukan akan berdampak langsung pada kelangsungan bisnis Anda. Jika Anda tidak memantau hal itu secara benar, bisa dipastikan Anda tidak akan bisa mengembangkan usaha Anda secara optimal. Dikarenakan Anda tidak mengetahui keuntungan dan kerugian bisnis Anda. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.